Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berkumpul hari ini di siang hari yang cerah ini dalam video presentasi penelitian tindakan kelas atau tugas proposal pengajuan skripsi. Nah, di mana saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan saya yang saya tuangkan melalui PowerPoint ini. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan mengapa saya mengambil judul ini. Nah, baik, nama saya adalah Aryadi. Saya merupakan mahasiswa dari STKI PPGRI Banjarmasin dan program studi yang saya ambil adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, selanjutnya mengapa saya mengambil judul seperti ini? Dikarenakan model pembelajaran sekarang kan lebih banyak digunakan seperti model video dan model dalam artian animasi. Namun saya tetap mencoba kembali mengulik pembelajaran yang menggunakan pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran itu pembelajaran yang langsung real di dalam kehidupan anak-anak. Nah, mungkin saya akan langsung saja mempersingkat waktu atau video ini agar lebih cepat. Nah, judul penelitian adalah penelitian tindakan kelas, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi keseimbangan alam dengan model pembelajaran kontekstual. Dosen pengampunya adalah Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD, disusun oleh saya sendiri. Nah, kajian pustakanya adalah Hakikat Manusia. Hakikat manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Tidak ada dua manusia yang sama persis walaupun secara fisik ada persamaan seperti anak kembar. Nah, jadi hakikat manusia itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah menurut agama Islam, yang dimana manusia yang diciptakan oleh Allah itu tidak mempunyai kesamaan walaupun dia anak kembar, mempunyai karakteristik yang berbeda. Yaitu, nah ini adalah keterangannya, manusia sebagai makhluk yang jasmani, ya dalam artian manusia sebagai makhluk jasmani, dia bisa berolahraga. Nah, itu manusia sebagai makhluk yang berpikir, di mana nah ini maksudnya adalah manusia sebagai makhluk yang berpikir di dalam artiannya adalah manusia yang mampu menciptakan atau melakukan hal-hal yang telah dia pikirkan lalu dia tuangkan dalam suatu buku atau contoh buku ataupun apakah itu. Nah, yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk individu. Nah, contoh manusia adalah individu, dia mampu mengerjakan semua hal dengan sendiri, walaupun ada sesuatu hal yang bisa dikerjakan berkelompok atau sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di mana artinya manusia sebagai makhluk sosial ini adalah manusia itu mampu untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang lain. Nah, seperti itu untuk kajian pustaka. Yang selanjutnya adalah hakikat pendidikan. 1. Pendidikan. Untuk memahami pendidikan ada dua istilah yang mengarahkan pada pemahaman hakikat pendidikan, yakni kata pedagogi dan pedagogik. Yang kedua, mendidik. Kata mendidik adalah kata kunci dan pendidikan. Mendidik menurut Langford adalah mempengaruhi dan membimbing anak dalam usaha mencapai kedewasaan. Yang ketiga, tujuan pendidikan Plato. Jadi di sini jelas bahwa tujuan pendidikan memberikan penyadaran terhadap apa yang diketahui. Kemudian pengetahuan tersebut harus direalisasikan sendiri dan selanjutnya diadakan penelitian serta mengetahui hubungan kausal, yaitu alasan dan alur pikiran. Nah, itu teman-teman. Ya, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. 1. Belajar dan pembelajaran. Menurut Gagne 1984,
Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi perubahan perilakunya sebagai akibat pengalaman. Nah, ini ada susunannya teman-teman. Yang A, perubahan perilaku. Nah, yang B, perubahan terbuka. Yang C, belajar dan pengalaman. Yang ketiga, belajar dan kematangan. Nah, di sini kalau perubahan perilaku itu hasil dari proses belajar dan pembelajaran, akan berubahlah suatu perilaku manusia tersebut. Yang B, perubahan terbuka. Dalam artian perubahan terbuka, dia mampu dalam artian merealisasikan apa yang dia pelajari. Yang C, belajar dan pengalaman. Belajar dalam pengalaman ini berarti seperti dia mengamati, atau dalam artian teman-teman, belajar dan pengalaman ini adalah suatu hal di mana setelah dia melihat atau mengamati hasil dari pembelajaran itu, dia mampu merekam dan menuangkannya melalui kegiatan dan tersimpan di pikirannya. Nah, mungkin itu. Yang D, belajar kematangan. Setelah dia memperoleh pembelajaran atau belajar selama dia hidup, berangsur-angsur manusia itu akan berproses dan sampai menuju kematangan. Nah, itu. Selanjutnya, waduh susahnya digeser ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang A adalah faktor internal. 1 atau bintang, faktor jasmani, di mana faktor jasmani ini apabila badan ini sehat atau tidak sehat. Kalau untuk sehat, mungkin apabila faktor jasmaninya sehat, mungkin proses pembelajaran itu akan mudah. Namun apabila sakit, maka proses belajar mengajar itu mungkin agak susah. Faktor cacat tubuh, nah mungkin dalam artian cacat tubuh ini seperti tidak bisa melihat atau tidak bisa dalam artian bisu. Nah, bisa juga seperti itu. Faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini juga sangat berpengaruh bagi pembelajaran, di mana faktor psikologis ini apabila psikologi seorang anak apabila tertekan, maka proses belajar mengajar itu akan susah atau agak lebih sulit lah gitu. Faktor eksternal. Nah, di sini faktor eksternal itu ada 2, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor non lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial yaitu adalah seperti di sekolah, faktor lingkungan sosialnya, atau di faktor lingkungan sosial di rumah. Nah, faktor non lingkungan sosial ini adalah seperti faktor dalam artian seperti di luar rumah, faktor non lingkungan sosial itu. Nah, untuk hasil belajar, penjelasannya adalah hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Arifin tahun 2012 halaman 298 mendefinisikan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tindakan mengajar. Nah, itu jelas. Nah, pembelajaran kontekstual. Nur 2002, Khairuddin dan Suejono 2005 halaman 75 mengemukakan bahwa hakikat belajar kontekstual merupakan pembelajaran yang menginginkan siswa TK sampai SMA untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah, agar dapat memecahkan masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan. Nah, itu teman-teman. Nah, hakikat belajar IPA. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa ilmu pengetahuan alam adalah kumpulan pengetahuan berupa teori-teori mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dan telah diuji kebenarannya melalui proses metode ilmiah atau pengamatan, studi atau pembelajaran, dan pengalaman disertai sikap ilmiah di dalamnya. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen, antara lain IPA sebagai produk. Nah, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah sebagai sikap ilmiah. Yang pertama, IPA sebagai produk. IPA ini merupakan produk dalam artian itu seperti hewan, kerangka manusia itu kan seperti gambar. Nah, itu nanti dijelaskan. Nah, produknya adalah seperti kerangka tubuh manusia, hewan, alam, dan lainnya sebagainya. Proses, di mana maksud dari proses ini adalah kegiatan pembelajarannya.
Dan yang ketiga adalah IPA sebagai sikap ilmiah, di mana dalam sikap ilmiah ini kita selalu memberikan teori atau fakta yang jelas karena ilmiah sepertinya. Karena ilmiah sebenarnya gitu kan. Nah, ya, selanjutnya, slide yang selanjutnya, keseimbangan alam. Alam adalah segala sesuatu ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Al-Ghazali, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah alam ghaib dan alam syahadah. Keseimbangan lingkungan atau alam, dimaksud dengan keseimbangan lingkungan adalah kemampuan yang dimiliki lingkungan dalam mengatasi berbagai macam gangguan dari alam dan aktivitas makhluk hidup, serta kemampuan dalam menjaga kestabilan kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, itu teman-teman tentang keseimbangan alam. Nah, selanjutnya pengertian suksesi. Yang dimaksud dengan suksesi adalah perubahan yang terjadi terhadap komunitas spesies organisme akibat gangguan yang terjadi secara umum. Suksesi dibagi ke dalam dua bagian antara suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, penjelasan, nah ini ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia tentang keseimbangan alam, yaitu adalah penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ini dalam artian itu saling berkesinambungan lah, dan tentang keseimbangan alam, bagaimana kita harus merawat alam, bagaimana kita harus memperlakukan alam dengan baik, kita memilah alam dengan baik seperti apa. Nah, tertuanglah di dalam undang-undang ini. Baik, selanjutnya, nah, hakikat pembelajaran IPA di SD. Ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran di SD yang dimaksud agar bisa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah, antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan. Tujuan pembelajaran IPA di SD yang pertama itu adalah mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, ikut serta dalam pemeliharaan, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Sri Sulistyorini 2007 halaman 40. Nah, yang selanjutnya kerangka pikir. Maaf ya teman-teman, Bapak mohon agak telat ini. Nah, ini dia kerangka pikir. Nah, ini adalah kerangka pikirnya teman-teman, bisa diperbesar, tunggu ya. Nah, ya ini mungkin. Nah, masalahnya ini agak tertutup ya teman-teman, maaf, agak susah ini. Kerangka pikir yang pertama adalah masalah, yang setelah itu menunjukkan menunjukkan tanda panah ke sebelah kanan yang artinya satu, daya serap siswa itu kurang. Nah, yang kedua, hasil belajar siswa itu menurun. Ketiga, guru menggunakan metode yang lama, yaitu ceramah dan ceramah terus-menerus. Yang kedua itu yang di bawahnya, yaitu tindakan. Setelah ada masalah, pasti ada tindakan yang harus dilakukan. Nah, untuk panah ke sebelah kanannya adalah satu, guru mengubah model pembelajarannya. Nah, dalam artian mengubah pembelajaran menjadi model pembelajaran kontekstual. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi kelompok. Nah, setelah itu guru memberikan LKS dengan materi keseimbangan alam. Nah, yang ketiga, setelah tindakan, hasil yang didapat dari tindakan tersebut. Nah, hasil yang didapat adalah hasil belajar siswa meningkat setelah perubahan model pembelajaran. Nah, oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, hipotesisnya adalah berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis model pembelajaran kontekstual. Materi keseimbangan alam bisa meningkatkan hasil belajar siswa dari model pembelajarannya. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran bisa dilihat mungkin ya. Tunggu ya, diperbesar dulu. Ya, nah, yang pertama saya terangkan dulu. Satu, sebelum memulai kegiatan belajar, guru mengarahkan siswa untuk berdoa sesuai agama yang dianut dan mengecek kehadiran siswa seperti biasa. Setelah itu guru menyampaikan materi pembelajaran yang dipelajari terlebih dahulu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara singkat dan efektif. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa tentang keseimbangan alam dengan
Model pembelajaran CTL yaitu materi kegiatan manusia dapat mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. Nah, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Guru membagikan materi serta LKS kepada masing-masing kelompok. Guru meminta siswa melakukan pengamatan, mengkaji, dan menganalisis untuk menjawab soal yang ada di lembar kerja siswa atau LKS. Guru menjelaskan secara singkat materi tentang keseimbangan ekosistem serta memperbaiki kesalahan yang dibuat siswa. Nah, yang kedelapan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan hambatan, kesulitan yang dialami siswa. Nah, itu. Oke, untuk slide selanjutnya perkecil dulu. Pengamatannya itu observasi. Nah, dari penelitian ini saya mengambil yaitu observasi atau pengamatan. Pengamatan yaitu observasi yang dilakukan secara bersamaan. Tahap pelaksanaannya itu ketika belajar mengajar berlangsung. Kegiatan ini diamati meliputi aktivitas guru yang saya lakukan dan anak didik dalam pembelajaran. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tindakan dengan rencana yang telah disusun guru. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan berupa pengajaran dengan menerapkan pembelajaran CTL. Oke, selanjutnya refleksi. Refleksi dilakukan dengan merekam setiap kegiatan selama siklus yang pertama. Segala sesuatu yang sudah baik perlu untuk dipertahankan dan kekurangan-kekurangan saat pembelajaran siklus 1 harus diperbaiki. Kegiatan refleksi dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan guru sejawat dan para tutor dan pendamping. Itu refleksinya. Nah, yang siklus kedua dari siklus yang pertama tadi, putaran kedua atau siklus kedua dilakukan apabila yang dilakukan pada putaran pertama atau siklus yang pertama belum sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Yang ingin dicapai. Ya, slide selanjutnya. Nah, subjek dan lokasi dan juga waktu penelitian. Yang pertama subjek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah siswa kelas 4 SDN 1 Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 23 orang siswa. Nah, itu. Yang kedua, lokasi penelitian, yaitu tempat dalam penelitian ini adalah di SDN 1 Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Waktu untuk penelitian selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari sampai bulan April 2021 pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, gitu teman-teman. Teknik pengumpulan data, metode observasi. Metode observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatan dengan catatan atau alat bantu lain. Nah, ini metode atau teknik pengumpulan data yang saya lakukan. Yang B, metode wawancara. Metode wawancara yaitu percakapan antar 1, 2 ataupun lebih orang untuk mengumpulkan data yang diperlukan agar bisa menentukan suatu hasil ataupun informasi yang sedang diteliti. Nah, seperti itu. Mewawancarai guru dan siswa untuk memerlukan dan memperoleh data yang diperlukan untuk praktek dan proposal, untuk praktek dan data proposal penelitian tindakan kelas saya. Nah, teknik analisis data ini dari berbagai pendapat ahli dan pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Nah, itu teknik analisis data. Indikator keberhasilannya adalah yang pertama, indikator keberhasilan hasil belajar siswa adalah apabila pada lembar observasi pada siklus mendapatkan nilai 7. Nah, mendapatkan nilai 75. Yang kedua, indikator keberhasilan hasil guru adalah apabila pada lembar observasi guru dinyatakan baik dengan nilai rata-rata 70 ke atas. Nah, itu. Indikator keberhasilan belajar adalah apabila dalam proses pembelajaran ini seluruh siswa mendapatkan nilai 75 atau mencapai ketuntasan nilai 70 atau nilai dalam artian ketuntasan nilai itu adalah nilai KKM. Nah, itu teman-teman. Nah, jadwal penelitiannya bisa dilihat. Nah, bisa dilihat, diperhatikan.
Yang A itu adalah koordinasi dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran itu di bulan Januari. Nah, dan diskusi dengan guru untuk mengidentifikasi masalah dan merancang pembelajaran yaitu sudah ditentukan. Nah, itu di bulan keempat dan 11. Itu di bulan Januari juga, maaf. Menyusun proposal penelitian tindakan kelas atau PTK-nya itu dimulai di bulan April, itu dalam tahap dalam artian mulai menyusun, dan bulan 11 pun juga telah melakukan penyusunan kembali, menyiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Nah, ini yang harus saya persiapkan untuk melakukan penelitian, melakukan simulasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu untuk jadwal penelitian. Kembali lagi. Nah, masih ada lagi. Nah, ini untuk siklusnya bisa dilihat. Siklus yang pertama sama juga seperti siklus kedua bisa dilihat. Nah, di bulan-bulan ini di bulan Maret dan juga April. Oke, bisa diperhatikan ya. Gak jelas. Oke, jadwal penelitian. Nah, ini yang terakhir. Yang ketiga, analisis data dan pelaporan. Analisis data hasil dari 2 siklus dilakukan pada bulan 4 dan bulan 11 bulan November. Nah, menyusun laporan proposal PTK itu di bulan 11 sampai 12, dan ujian revisi itu mungkin di bulan 12 atau di awal Januari nanti, teman-teman. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman, Bapak dosen, mohon maaf, yang telah dalam artian mampu menyelesaikan proposal saya, dan mampu saya dalam artian saya telah menyelesaikan proposal saya dengan baik dan menuangkannya melalui PowerPoint ini. Semoga dalam penjelasan atau pemaparan PowerPoint saya, dari pelaporan saya, semoga efektif, bermanfaat, semoga tidak ada kesalahan yang fatal dalam artian ada kesalahan penjelasan atau apapun itu kurang paham. Saya memohon maaf. Mungkin ya PowerPoint atau proposal saya tidak sesempurna yang apa yang dipikirkan, namun saya berusaha semaksimal mungkin dalam menunaikan tugas saya dalam artian untuk memenuhi mata kuliah ini. Oke, baik. Dalam akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.